Halo Bapak, Mama, Saudara semua, bantu subscribe di channel F Obat Malekari ST. Dan jangan lupa untuk support selalu ya. Salam Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang ada di mana-mana tempat. Puji Tuhan, haleluya. Selamat kita berjumpa kembali dengan saya dalam suasana yang penuh sukacita, haleluya. Sekalipun Bapak Mama Saudara Kristian bahwa kita ada di tengah situasi yang kemudian mencemaskan kita oleh karena berbagai macam peristiwa-peristiwa bencana COVID-19 yang meresahkan kita di hari-hari ini. Tapi Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, mari kiranya lewat program Mesbah Doa dan Renungan kiranya menjadi salah satu pergumulan kita bersama untuk bagaimana kita menggumulkan, mendoakan tentang kehidupan kita di dunia, kehidupan bangsa negeri kita, kehidupan di sekitar kita, dan pergumulan-pergumulan kita yang lain, supaya kemudian atas izin, atas kehendak Allah di dalam nama Yesus, kita mengalami perlindungan, kita mengalami pemulihan dan berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan kita semua. Bapak Saudara kasih Tuhan, masih masuk dalam perenungan atau masuk dalam program Mesbah Doa dan Renungan. Mari kita sebelumnya kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, saat ini kami kembali ada di hadapan hadirat-Mu ya Allah kami, Tuhan kami bersyukur Tuhan atas pimpinan Tuhan bagi kami di tengah situasi yang sedang kami hadapi. Sekalipun Tuhan kami ada di tengah pencobaan, tantangan, persoalan, beban hidup, virus corona ini Tuhan yang meresahkan, yang senantiasa membuat Tuhan dunia berduka, bangsa-bangsa berduka, bangsa Indonesia, semua Tuhan kami dengan segala kondisi yang ada. Tapi kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu dalam sepengetahuan dan izinan Tuhan, dengan maksud tujuan supaya kami lebih mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami boleh menikmati kebaikan kemurahan Tuhan, dan kami yakin percaya dalam nama Yesus, badai ini pasti berlalu. Haleluya. Tuhan, mari urapan-Mu Tuhan bagi kami semua, baik hamba yang akan men-sharing firman Tuhan yang sederhana dengan pergumulan-pergumulan doa, semua saudara-saudaraku yang saat ini dan akan mengikuti akan program pelayanan ini, biarlah kami boleh merasakan kekuatan Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan kekuatan Tuhan lewat Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa dahsyatnya bagi kami di tengah pergumulan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan beracara, berkuasa, berdaulat bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Saudara Tuhan, dalam Mesbah Doa dan Renungan kali ini saya akan membawa firman Tuhan yang tentu firman Tuhan ini sudah beberapa kali diangkat. Tapi kemudian Bapak Saudara Tuhan, saya tergerak mengambil kembali bagian firman Tuhan ini. Diambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suruh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Haleluya. Bapak Saudara kekasih Tuhan,
dalam bagian ataupun konteks renungan firman Tuhan kali ini saya memberikan satu tema, keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini kisah dari kepala penjara yang kemudian percaya menerima Yesus, dan oleh karena itu dia dijaminkan bahwa dia dan seisi rumahnya menjadi orang yang diselamatkan, menjadi orang yang kemudian menjadi milik Kristus oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah ini Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa pada misbah doa yang lalu ataupun sudah dikisahkan bahwa ini kisah di mana Paulus dan Silas dipenjarakan. Dan ini yang kemudian pada saat situasi di dalam penjara, dalam kondisi demikian, Paulus dan Silas hanya bisa berdoa dan memuji-muji Allah, dan disaksikan oleh semua orang yang ada di dalam atau penghuni-penghuni di penjara itu. Tetapi kemudian Alkitab mengisahkan di sini bahwa terjadi lawatan Tuhan, dengan di mana terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat terjadi di sekitar itu. Rontoklah teralis besi, dan juga pintu-pintu penjara jatuh terlepas, dan rantai-rantai pasungan terlepas. Inilah yang kemudian dari musibah ini seolah-olah ataupun dari kehadiran Allah lewat gempa bumi untuk melepaskan, menyatakan kemuliaan bagi Paulus dan Silas sebagai hamba Allah, maka disinilah kepala penjara menyaksikan betapa di sini ada sesuatu hal yang menggerakkan di sini, ada sesuatu hal yang sedang melepaskan akan para hamba-hamba Allah ini. Oleh karena disinilah dia tahu inilah ada sesuatu hal, ada satu pribadi, yaitu Allah. Bapak Saudara kekasih Tuhan, bahwa dari kisah ini kemudian kepala penjara takut, gemetar, dan kemudian dia datang berjumpa dengan Paulus dan Silas. Dan dikatakan di dalam Alkitab di sini bahwa dia bertanya kepada Paulus dan Silas, dia membawa Paulus dan Silas keluar dari kondisi itu, dan kemudian dia bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dia menyadari betul bahwa dengan adanya situasi ini, cara kehadiran Allah yang hadir seperti ini, maka ini satu bentuk cara Allah untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan. Dan disinilah kemudian dia memahami benar bahwa ternyata yang selama ini mungkin dia sebagai orang yang dalam hal ini sudah selamat. Dari sisi fisik, dia umur, usia, terus dia punya berkat, jabatan sebagai seorang kepala penjara, dan itu mungkin itu kategori keselamatan, selamat umur, panjang umur, selamat dalam hal jabatan, dan selamat dalam berbagai macam hal. Tetapi rupa-rupanya dia tahu di sini bahwa dengan peristiwa itu bahwa ada satu keselamatan yang dia belum miliki, kehidupan kekal, keselamatan rohani yang dia belum miliki. Maka di sini kemudian dia tanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Maka jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Jawaban Paulus dan Silas adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Dan pasti itu selamat. Bapak Saudara kekasih Tuhan, itulah yang kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus dan Silas, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu Bapak Saudara kekasih Tuhan, ini satu hal yang kemudian menyadarkan, mengingatkan kepada kepala penjara bahwa itulah keselamatan kekal, keselamatan jaminan kehidupan hidup, jaminan kehidupan, jaminan kekekalan hidup, keselamatan. Bapak Saudara kekasih Tuhan, bahwa Rasul Paulus menyampaikan karena dia belajar tentang bagaimana pergumulan hidup, bagaimana perjalanan hidup, bagaimana dia mengalami suatu proses keselamatan. Dan perjumpaan dia dengan Tuhan, itulah dia mengerti tentang satu karya keselamatan, bahwa selamat secara fisik tidak akan bisa menjamin umur panjang, jabatan, semua tidak bisa menjamin suatu keselamatan. Tetapi keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Saudara kekasih Tuhan, bahwa berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya atau jaminan keselamatan. Dasar firman, saya anggap firman, banyak terlalu firman Tuhan yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah jalan, atau Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jaminan keselamatan bagi kehidupan kekal. Yang pertama Bapak Saudara kekasih Tuhan, dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
dan firman itu yang telah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Yesus Kristus. Maka yang pertama, memberikan jaminan kepada kepala penjara, bahkan kepada kita semua, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena apa? Dia itu adalah Allah yang kemudian datang ke dalam dunia. Dia itu adalah firman Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu yang menjadi manusia, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Saudara kekasih Tuhan, bahwa karena kasih Allah kepada dunia ini, karena anugerah Allah kepada dunia ini, itulah memberikan jaminan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap yang percaya, dia tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Saudara, jabatan, kedudukan, harta, milik, segala macam tidak menjamin keselamatan. Tetapi keselamatan dijamin oleh Yesus Kristus sebagai anak Allah, karena dia ada di dalam dunia. Dia daripada Allah dan dia dari Allah, dan dia adalah Allah dan dia menjadi manusia. Kasih Allah bagi seluruh dunia, tidak pandang dari gereja mana, agama mana, dari suku ras golongan mana, tetapi bagi dia yang percaya bahwa kasih Allah itu bagi seluruh dunia, maka dia percaya pasti dia selamat. Itu yang tadi kedua. Yang ketiga, Bapak Saudara kekasih Tuhan, bahwa ada begitu banyak, tapi saya hanya angkat beberapa hal. Yang ketiga di sini, bahwa Yesus Kristus adalah hanya satu-satunya jalan menuju keselamatan kekal, menuju sorga, yaitu Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Haleluya. Yang keempat adalah bahwa sebelum Yesus naik ke sorga, Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus," dan seterusnya. Yang keempat adalah Yesus kenapa menjadi satu-satunya ataupun hanya keselamatan ada di dalam Yesus. Karena dialah sang pemilik kuasa di sorga dan di bumi. Haleluya. Sehingga Bapak Saudara kita jangan heran bahwa kenapa pemberitaan firman Tuhan itu harus terus disampaikan kepada seluruh bangsa. Pemberitaan Injil kabar baik itu disampaikan ke seluruh bangsa, karena ini amanat agung. Yesus mengatakan, jaminan dia memberikan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena apa? Segala kuasa baik di sorga dan di bumi telah diberikan kepada dia. Sebagai anak tunggal Allah, dan dia adalah Allah. Segala otoritas dan kuasa Allah dan Allah keilahian itu ada di dalam diri Yesus. Maka kemudian inilah yang Rasul Paulus sampaikan, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Saudara kekasih Tuhan, yang kelima yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa setiap yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, pasti diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Bapak Saudara kekasih Tuhan, bahwa kembali tadi kepada kisah daripada kepala penjara yang kemudian menerima Yesus, percaya Yesus, menerima Yesus, dan juga seisi rumahnya, maka dia diselamatkan. Bapak Saudara kekasih Tuhan, bahwa itulah yang kemudian memberikan satu jaminan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Saudara kita melihat kemudian bahwa ada perubahan terjadi di dalam diri daripada kepala penjara dan seisi rumahnya, bahwa ada sukacita yang terjadi di sini. Alkitab mencatat di sini. Kemudian mereka sangat sukacita karena mereka berjumpa dengan Allah. Mereka telah mengenal Allah yang selama ini mereka masih abal-abal, mereka masih mengambang. Di manakah Allah itu? Di manakah juru selamat? Juru selamat Tuhan hanya di dalam Yesus Kristus. Bapak Saudara kekasih Tuhan, di tengah situasi pergumulan yang kita hadapi saat ini, tentu kita dalam suatu pergumulan
dengan segala kondisi yang ada ini. Tetapi Bapak Mama Saudara, lewat bagian-bagian firman yang tadi saya angkat beberapa hal tentang jaminan keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Percaya Bapak Mama Saudara kasih Tuhan bahwa di tengah pergumulan ini, di tengah kita berdoa dengan salah satu program Alam Mesbah Doa dan Renungan ini, maka mari kita sama-sama berdoa, bergumul, dan saling menyaksikan, memberitakan firman Tuhan bahwa inilah satu jaminan keselamatan hanya ada di dalam Kristus Tuhan kita. Bapak Saudara kasih Tuhan, kita belajar daripada kisah daripada kepala penjara ini yang kemudian percaya kepada Yesus, menerima Yesus dengan semua yang ada dan seisi rumahnya, maka itulah jaminan keselamatan bagi dia dan tentu juga bagi saya dan saudara di tengah pergumulan-pergumulan kita yang saat ini. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, kita ada di hadapan hadirat Tuhan dan kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Tuhan kami, haleluya. Kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, di tengah pergumulan demi pergumulan kami. Terima kasih atas firman Tuhan, kisah tentang kepala penjara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian dia memberi diri untuk dibaptis, yang kemudian dia memberi diri untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia dan seisi rumahnya mengalami satu kehidupan yang baru, keselamatan, ada perubahan hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di tengah pergumulan-pergumulan yang kami hadapi saat ini Tuhan, di tengah situasi bencana COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa-bangsa di dunia Tuhan, bangsa kami Indonesia, desa bangsa Merauke, banyak di sana sini tangisan air mata, banyak di sana sini Tuhan kedukaan. Dunia sedang berduka, dunia sedang menangis, Indonesia dan semua kondisi yang ada. Tuhan, kami tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia, firman yang telah menjadi manusia. Kasih Allah yang besar adalah Yesus Kristus Tuhan, yang telah rela mati bagi kami di atas kayu salib. Haleluya. Yesus Kristus itu yang menjadi satu jalan menuju keselamatan kekal. Yesus Kristus Tuhan adalah Allah itu sendiri yang adalah pemilik kuasa, segala kuasa baik di sorga bahkan di bumi. Dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengan semua dasar alasan inilah Tuhan kami meminta belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Kami meminta pengampunan Tuhan atas seluruh kehidupan kami umat manusia, khususnya bangsa kami Indonesia dan Sabang sampai Merauke. Apapun jabatan kami, apapun Tuhan status kami, apapun segala keberadaan kami, ampuni kami Tuhan, bahwa mungkin kami selama ini sudah mengilahkan akan kehidupan ataupun hal-hal yang bersifat mengecewakan Tuhan, dan seolah-olah kami tidak mengaminkan tentang karya keselamatan Tuhan lewat Yesus Kristus. Maka kami minta pengampunan supaya Tuhan tidak menjadi suatu sia-sia pergumulan dan doa kami. Untuk itu Bapa, dalam nama Yesus kami minta pengampunan, dan kami minta belas kasihan kemurahan hati Allah. Biarlah Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami meminta, biarlah Tuhan pemulihan bagi seluruh bangsa di dunia, bagi seluruh umat manusia, bagi Indonesia dan Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan pelepasan, pencabutan, pemusnahan virus ini dengan kuasa nama Yesus yang saat ini yang tersebar di mana-mana, yang menggelisahkan Tuhan, yang bahkan merenggut jiwa-jiwa Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara-saudara kami yang saat ini ada di ruang-ruang penampungan, yang ada di ruang-ruang isolasi, yang ada di rumah-rumah sakit, dalam nama Yesus, dalam penanganan para dokter medis, terbatas semua dengan segala yang ada. Tapi Tuhan, Engkau tidak terbatas kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, biarlah saat ini dan juga lewat pergumulan-pergumulan setiap hamba Tuhan, mereka semua mengalami kuasa pemulihan, mereka mengalami kuasa mujizat, mereka mengalami jemaah Tuhan. Ada kuasa yang terjadi, dia merasakan di sana kekuatan kuasaan, ada perkara-perkara dahsyat terjadi. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bagi yang saat ini Tuhan mengalami dampak daripada bencana ini, pergumulan pribadi,
pergumulan keluarga, bisnis, usaha, perusahaan, dan lain sebagainya. Seluruh tatanan kehidupan yang menjadi terganggu, kami minta Tuhan pemulihan-Mu. Pemulihan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua upaya pemerintah yang saat ini, dengan penanganan-penanganan yang ada Tuhan, demi untuk keselamatan masyarakat, bangsa negeri ini. Penyebaran vaksin Tuhan, oleh nama-Mu Yesus, darah Yesus berkuasa menguduskan, semua menjadi berkat. Penanganan lewat para dokter, para medis yang ada, lewat semua penanggulangan Tuhan, tolong di sana ada kuasa dari Yesus, menjadi berkat pemulihan, menjadi berkat kesembuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, juga lewat berbagai macam penanganan-penanganan dalam dampak semua terhadap kelusuan ekonomi, sehingga memberikan dana bantuan oleh pemerintah, program-program diberkati sehingga tersalur dengan baik dan benar dan bermanfaat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan berkati jamaah-jamaah Tuhan semua, dan Tuhan berkenan badai ini segera berlalu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, kami berdoa, kami berdoa. Haleluya, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini, bahkan juga beban pergumulan yang lain, sakit penyakit yang lain, dimanapun saat ini terbaring, isolir, terbelenggu, terrantai dengan kutuk sakit penyakit. Dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan Yesus di sana. Ada mujizat, nama itu berkuasa, nama itu memulihkan, nama itu menyembuhkan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap gereja, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dalam pelayanan, pemberitaan, dan kesaksian. Lewat khotbah-khotbah, lewat doa-doa dan perenungan-perenungan firman Tuhan. Lewat mesbah-mesbah doa yang dibangun. Tuhan campur tangan, bahkan lewat pujian-pujian, lewat kesaksian-kesaksian, diberkati, dikuduskan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Mujizat-mujizat besar terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa hadirat Allah, kuasa hadirat Allah boleh terjangkau atas setiap jiwa. Merasakan kepimpinan, merasakan kehadiran, merasakan otoritas Allah di dalam nama Yesus. Dan terima kasih lawatan Tuhan atas semua kami, dan terima kasih atas jaminan Tuhan tentang sebuah pribadi, yaitu lewat Roh Kudus, yang bekerja dengan luar biasa dahsyat. Haleluya, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini sembahyang doa kami. Kami percaya bahwa pergumulan mesbah doa dan renungan ini salah satu menjadi berkat bagi semua, dan Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak, Saudara Kristen, Shalom. Dan kita sampai di sini perjumpaan kita, percaya bahwa di dalam nama Yesus, Bapak, Mama, Saudara semua, saya dan Saudara, kita semua terjaga, terlindung, terpelihara di dalam satu keselamatan yang Tuhan memberikan jaminan, dan berkat-berkat Tuhan terbuka bagi saya dan Saudara. Dan percaya dalam nama Yesus, badai ini pasti berlalu. Haleluya Bapak, Mama, Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saya dan Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.